Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami dan begitu memperhatikan kami setiap waktu. Saat ini Tuhan, kami siap bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Impact Kids. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar pada saat kami belajar membaca firman-Mu, Kau dapat berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap dan Alkitabnya? Hari ini kita mau buka dari kitab Mazmur. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Anak-anak sudah siap? Yuk kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Wah, ayat ini sangat indah sekali ya. Nah, cerita hari ini judulnya adalah Kendalikan Lidahmu. Apa ya? Maksudnya apa mengendalikan lidah? Nah, dengan lidah biasanya kita bisa mengucapkan begitu banyak kata-kata. Baik kata-kata yang baik maupun kata-kata yang kurang baik didengar. Nah, ada satu anak perempuan, kakak ini lagi sangat kesal karena dia lihat adiknya mau minum milkshake-nya, tapi tumpah. Aduh, gimana sih kamu tidak hati-hati? Coba tangan kamu tadi kalau kamu hati-hati tidak bisa menyenggol gelas itu dan tidak tumpah. Coba sekarang gimana? Sudah aku beli pakai uang aku sendiri. Coba sekarang kamu pergi sana nanti ke mall, gantikan milkshake ini buat aku ya. Belikan yang sama yang harganya banyak. Lalu adiknya, maaf kak, tapi aku tidak punya uang sebesar itu untuk menggantikan beli milkshake. Kalau gitu kamu harus menabung. Aku berharap aku tidak punya adik kecil seperti kamu. Lalu adiknya pergi dan menangis. Lalu ibunya mulai mengambil tisu dan mengelap. Bu, jangan dilap. Aku mau menyendokkan milkshake itu ke dalam gelas ini. Supaya aku bisa meminumnya. Coba dengarkan baik-baik. Kamu sedang marah ya saat ini? Iya, aku sedang marah. Tapi aku tidak sungguh-sungguh dengan kata-kata aku tadi. Wah, kamu sudah berkata-kata yang tidak baik kepada adik kamu. Adik kamu tadi sedih dan pasti dia sangat sedih sekali hatinya ketika kakaknya mengatakan bahwa kamu tidak mau mempunyai adik seperti dia. Ketika kamu marah, kamu harus bisa menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Setiap kata-kata yang akan kita ucapkan. Ketika kita tidak menjaganya, kata-kata itu bisa menjadi hal yang tidak baik. Dan bisa membuat hal yang lebih besar daripada milkshake ini yang tumpah. Kamu tidak akan pernah bisa menarik kata-kata yang sudah kamu ucapkan yang bisa menyakiti hati orang lain. Seperti kamu mengambil milkshake ini ke dalam gelas. Itu sangat sulit. Itu hal yang sangat tidak bisa dilakukan oleh kita. Tapi kamu bisa minta pengampunan kepada Tuhan. Dan kamu bisa minta maaf ke adik kamu. Dan kamu harus berusaha untuk tidak mengulangi kata-kata itu. Apalagi ketika kamu sedang marah. Aku akan minta maaf Kak ke adik aku, kasihan mungkin dia sudah sakit hatinya ketika aku mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu. Bagus kata ibunya. Nah, kamu harus berjanji dalam hati kamu bahwa kamu tidak boleh marah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kamu harus berpikir terlebih dahulu. Baik kan? Baik Bu, maafkan aku. Lalu anak itu pergi kepada adiknya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kamu berhati-hati agar tidak mengucapkan kata-kata yang marah ketika kamu sedang marah dan tanpa berpikir panjang? Terkadang sulit ya untuk dapat menahannya agar kata-kata itu tidak terlanjur keluar. Tapi sekali kata-kata itu diucapkan, mustahil kamu akan bisa menariknya kembali. Hal itu bisa melukai hati orang lain. Namun itu bukan berarti kamu tidak boleh berusaha membenahi keadaan yang mungkin tidak baik. Nah, ketika kata-kata kamu dikeluarkan dan membuat seorang lain sedih, mintalah maaf kepada orang itu dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji akan menolong kamu. Ketika kamu minta tolong Tuhan untuk dapat menahan setiap kata-kata yang tidak baik ketika kita sedang marah. Oleh sebab itu,
Kita harus selalu apa? Berusaha untuk menahan kata-kata yang tidak baik untuk keluar ketika kita sedang marah. Dan kita minta tolong pada siapa? Satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus yang dapat menolong kita mengendalikan diri kita. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu menolong kami ketika kami sedang mengalami masalah. Tuhan, saat ini kami mau memohon pada Engkau, tolong kami Tuhan ketika kami sedang marah, agar kami tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati teman-teman kami, ataupun kami mengucapkan kata-kata tanpa berpikir panjang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar doa-doa kami dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.